Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan coba mendaftar KIP kuliah, karena KIP kuliah sudah dibuka pada tanggal 8 Februari 2021. Baik, untuk masuknya kita perlu ketik saja. Di sini sudah ada salah satunya, itu KIP kuliah. Kita klik. Nah, nanti akan muncul di laman seperti ini, KIP kuliah Kemdikbud.go.id. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada bahwasanya pada tanggal kemarin ya 8 Februari sampai 31 Oktober, dan SNMPTN ini dibuka tanggal 14 sampai 23 Februari. Di sini bisa kita lihat pengumumannya, baik bantuan pendidikan, klarifikasi, KIP kuliah SNMPTN, dan semuanya sudah ada menunya di sini dengan lengkap. Nah, ini yang perlu kita cermati jika kita ingin mendaftar KIP kuliah. Ini harus disesuaikan dengan jurusan yang kita ambil. Misalkan kita akan mengambil, contoh saja ini, kita tampilkan halaman 100. Kemudian di sini ada, kita klik saja salah satunya farmasi. Nah, farmasi ini menjadi dominan 3 tahun terakhir. Begitu tinggi peminatnya. Nah, contoh di sini. Oke, mohon maaf gangguan. Kita lanjutkan, tadi kita klik di sini ya. Ini perlu diperhatikan untuk siswa-siswi baru, karena akreditasi C ini juga berpengaruh terhadap KIP kuliah. Jadi usahakan memilih itu yang akreditasinya B, baik itu S1 ataupun D3. Nah, walaupun sekolah tinggi ataupun akademi, semua itu juga ada KIP kuliah. Tidak hanya di universitas, ini kan semua sudah muncul nih, baik sekolah tinggi ataupun akademi. Di sini semua ada, kita tampilkan sampai, nah, universitas pun juga ada, baik yang kita pilih. Jadi jangan terpaku hanya universitas saja. Di sini institut juga ada, semua lengkap ya. Kurang lebih ada sekitar, kita cek, 243 jurusan farmasi, baik itu dari universitas, stikes, bahkan politeknik juga ada, semua lengkap di sini. Jadi kita perlu perhatikan ketika kita ingin mendaftar di kampus, di mana kita harus melihat ini dahulu. Jangan langsung asal pilih kampus dan sebagainya tanpa melihatnya. Dari sini kita ambil contoh ya, kita salah satu contoh aja, kita klik. Nah, akan muncul nih, seleksinya buka, mandiri juga dia buka. Kemudian ya, kode universitasnya seperti ini kodenya. Kemudian C, akreditasinya, jenisnya dia swasta, program studinya, nomor terakreditasinya C, kemudian S1. Jadi setelah kita mengetahui tadi nama-nama kampusnya, jadi kita bisa lanjut ke bagian login siswa. Nah, kita klik di sini. Nah, ini jika sudah mendaftar ya, kita punya kode pendaftaran dan kemudian kode akses. Namun, jika belum, kita klik yang ini dulu, daftar baru. Ya, kita klik. Baik, di sini akan muncul ada NIK, nomor induk kependudukan, kemudian nomor induk siswa nasional, nomor pokok sekolah, dan kemudian email. Perlu kita ketahui bahwa di sini ada penting, kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan Gmail. Pastikan email yang diketik sudah benar agar proses pengiriman informasi akun tidak terkendala. Baik ya, kita ambil satu contoh. Kemudian ini juga punya siswa, karena sebelumnya dia juga bermasalah dengan nicknya. Jadi nicknya itu tidak padan dengan di akun Dapodik dengan akun di Dukcapil yang sekarang. Jadi kita klik aja di sini. Kita harus tahu NIS-nya dulu. Oke, kita ketik NIS-nya 3874 6988. Oke, NPSN sekolahnya kita NPSN itu nomor pokok sekolah negeri ya. Jadi nasional. Jadi kalian bisa ketik saja di Google seperti ini. Contoh SMA 1. Nah, akan muncul nih. Nah, seperti ini adalah kode NPSN ya. Setiap sekolah mempunyai kodenya masing-masing. Oke, kita ketik
Nah, ini ada yang saya ambil adalah sekolah SMK Ma'arif 5. Kemudian kita harus juga punya Nurdawati. Kita harus pastikan emailnya, ini email kita dengan benar, dan passwordnya jangan sampai lupa. Kemudian nicknya juga kita masukkan ya, bukan nick kakak ya, jadi nick yang ada di KTP masing-masing, atau lihat di kakak juga bisa. Ini juga jangan sampai salah, karena jika salah nanti akan muncul. Oke, setelah kita rasa kita benar ya kan, semuanya sudah benar, baru kita akan ke proses selanjutnya. Perlu diperhatikan bahwasanya pendaftaran akun KIP 2021 ini diperuntukkan bagi siswa lulusan 2021, 2020, dan 2019 yang belum terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Oke, jika sudah benar, maka kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Oke, selamat. Nah, jika sudah tertera seperti ini, maka artinya kita sudah memenuhi untuk mendaftar, ya kan, ke KIP kuliah. Ini sudah benar namanya, kemudian asal sekolahnya, tanggal lahirnya sudah benar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kenapa ini belum terdata? Ya, karena memang dia belum memasukkan atau mengusulkan kepada pihak desanya. Kenapa saya katakan belum? Karena di TKS ini salah satu untuk mendaftar KIP kuliah. Namun jika belum masuk tidak masalah. Nah, ini perlu konfirmasi ulang kembali ya. Jadi kita klik ulang email Norinda. Oke, jika sudah benar maka kita klik seperti ini ya. Jadi abaikan yang nih status DTKS ini, kita abaikan dulu. Kita lanjut ya. Setelah kita benar email tadi, kita langsung daftarkan akun. Oke, berhasil. Nah, kalau sudah berhasil ya, kita kembali lagi ke email kita, ke email yang tadi kita daftarkan ya. Nah, nanti akan ada nomor pendaftaran dan kode akses. Oke, setelah tadi kita masukkan ya. Nah, ini sudah masuk ke data KIP kuliah ya. Nah, ini belum terdata di DTKS, ini abaikan saja. Nah, jika sudah pernah disinkron, kita bisa melihat di status DTKS seperti ini. Nah, kita klik. Nah, artinya dia memang benar belum terdeteksi di DTKS. Nah, dalam hal ini ya harus ini harus dilengkapi semuanya, yaitu dari mulai biodata kemudian keluarga, nah nomor kakaknya, status ayah, segala macam ya, disesuaikan. Ini di bagian biodata ya, kita jangan sampai salah menginput ya. Nomor telepon ini disamakan dengan nomor handphone. Nah, kalau nomor handphone digunakan yang aktif ataupun bisa dihubungi. Kemudian di data keluarga ini, nah statusnya hubungan sampai dengan detail ayah ini diceritakan ya. Jadi ayah itu diceritakan seperti apa. Kita klik saja, klik berada data. Nah, di sini ada status hubungan, misalkan ayah kandung, tiri atau wali. Kemudian, nah ini pendidikannya SD sampai S2, S3 juga ada. Nah, pilih pekerjaan. Jika tidak terdapat di dalam ini, baik PNS, pegawai swasta, wirausaha, TNI, petani, dan lain, nah klik yang ini ya. Kemudian detail ayah ini ceritakan bekerja mulai dari jam berapa, misalkan bekerja dari jam 7 sampai semua diceritakan detail, pekerjaannya apa ya kan, pekerjaan apa, lokasi kerja di mana, kemudian jarak tempuhnya,
dan lain-lain. Ini perlu ya, detail ayah, begitupun dengan detail ibu. Informasi jumlah tanggungan ini misalkan di kakak ada orang 5, ya orang 5. Nah, nomor telepon orang tua juga dicantumkan ya. Oke, kemudian kita kembali lagi ke dashboard. Nah, kita lanjut ke ekonomi. Di ekonomi ini ya, perlu kita cek. Kita klik saja. Ini ada penghasilan ayah, ibu, kemudian total hutang. Total hutang ini kepada lain jika ada. Nah, penghasilannya mulai dari 250.000 sampai dengan di atas 10 juta. Ya. Cicilan hutang, jika ada hutang ya cantumkan saja, walaupun cuman misalkan 20.000, kita cantumkan saja 20.000, atau misalkan ada 5 juta ya kita cantumkan 5 juta. Kemudian piutang ini yang sudah dibayarkan cicilan hutang. Jika punya hutang pasti dicicil selama per bulannya mungkin berapa, 500.000. Dan tabungan, di tabungan keluarga itu ada berapa, misalnya ada 1 juta ya 1 juta. Nah, kemudian kita kembali lagi ke bagian ekonomi. Di sini kita lanjut ke rumah. Nah, rumah ini perlu kita hati-hati. Kepemilikan ini rumah sendiri, sewa tahunan, sewa bulanan, menumpang, tidak memiliki, tanpa izin. Kemudian pilih tahun dibangun rumah itu tahun kapan. Baik, kita sudah sampai di tadi bagian data rumah. Setelah kita lihat dari tahun perolehan, kita juga melihat adanya sumber listrik ya, ada genset, tenaga surya dan sebagainya. Kemudian luas tanah ini kurang dari 200 atau lebih dari 100, ini juga ada ini ya. Kemudian NJOP ini ada di pajak bumi dan bangunan. Di sana tertera namanya NJOP per meter. Kemudian ada luas bangunan ya, juga bahan atapnya, ganting, asbes, segala macam, cocoran. Nah, biasanya itu lebih ke genting, antara dua ini, genting glazer atau genting biasa. Dan bahan lantai ini bisa tanah, kayu, semen plaster. Nah, kebanyakan umum ini biasanya semen plaster dan keramik. Kemudian mandi, cuci, ini kamar mandi di dalam atau di luar, atau berbagi pakai misalkan dengan tetangga atau dengan orang lain. Dan sumber air biasanya lebih kebanyakan di sumur. Dan jarak dari pusat kota, ini pusat kabupaten misalkan ada di Lampung Tengah, jadi kabupatennya, kotanya Gunung Sugi berapa kilo, bisa dicek lewat Google Maps ya. Kemudian jumlah orang tinggal, ini yang ada di rumah ada berapa, termasuk yang di KK. Misalkan di KK ada 5 orang ya 5 orang, jika di KK itu 4 orang ya 4 orang, begitupun seterusnya. Walaupun dia misalkan di KK itu hanya terdapat 5 orang, namun ada 1 atau 2 saudara yang menumpang, 2 orang dan belum dimasukkan ke dalam KK, ditambah saja, jadi ditambah 2 jadi 7 ya. Kemudian kita balik lagi ke dashboard. Kita kembali ke lanjut ke aset. Nah, ya aset ini bisa kita tambah nih ya. Contoh kita tambahkan. Nah, nama barang misalkan motor. Kemudian mereknya Honda, jenis barangnya transportasi, kemudian pilih tahun misalkan 2019. Metodenya dengan beli cicilan, tunai, atau warisan atau lainnya. Misalkan kebanyakan cicilan. Dan kondisi barang itu berfungsi kurang baik atau rusak. Misalkan berfungsi. Harga belinya, harga cicilan, waktu mencicil totalnya berapa, ya kan. Kemudian jika harga jual itu kita bisa mencari di Google. Setelah itu kita tambahkan ini. Jika sudah kita tambahkan, nanti munculnya seperti ini. Misalkan kita klik 20 juta, kemudian harga jualnya misalkan 12 juta, tambahkan. Nah, tetap tersimpan seperti ini ya. Oke, kita bisa menghapusnya kembali, contoh seperti ini. Nah jika ada kesalahan, kemudian kita lanjut ke prestasi. Nah,
Di prestasi ini Anda diperkenankan untuk mengisi hingga 3 prestasi. Hanya isian prestasi yang menurut Anda merupakan yang terbaik. Misalkan kita punya 10, 5 ataupun 8, 5 terbaik saja. Misalkan kita ambil peringkat yang paling utama dari paling terendah tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, nasional, internasional. Nah, kita ambil yang paling tinggi, mana yang terbaik di antara itu. Kita tambahkan, klik tambahkan. Misalkan di sekolah, misalkan jenis kegiatannya lombanya lomba apa ya, itu individual atau kelompok, kabupaten, provinsi, nasional, internasional. Kemudian tahun prestasinya tahun berapa, misalkan tahun 19 nih. Nah, juara 1, 2, 3, finalis atau honorable ini adalah juara harapan. Nah, kemudian tambahkan, kita browser silakan sertifikatnya, maksimal ini 300 KB. Oke, setelah ke prestasi, kita kembali ke rencana. Nah, rencana ini rencana ketika kita akan kuliah, misalkan sewa dan dukungan keluarga, oke, ya. Transportasinya jelas jalur darat ya jika pakai motor. Kemudian sepeda motor, jalur sepeda. Ini hariannya misalkan sepeda motor. Biaya transportasinya biasanya dari kampus. Nah, setelah biayanya taruhlah dari kampus menuju kosan menghabiskan biaya 15.000. Kita isi saja 15.000. Kemudian perbaharui. Jika sudah, ini akan muncul semuanya, berkasnya, detailnya sampai ke rencana. Nah, setelah rencana ini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini muncul, maka akan ada pemilihan kampus yang dituju. Tapi selesaikan terlebih dahulu urutan ini dulu. Jangan sampai ini tidak selesaikan baru nanti ada lanjutnya ke perguruan tinggi lainnya. Sementara itu aja. Baik, setelah semuanya lengkap, jangan lupa kalian ke DTKS untuk memasukkan ya nomor KK kalian kepada kepala kampung atau lurah dengan membawa KK asli bersama orang tua kalian. Nah, sampaikan bahwasanya kalian akan mendaftar KIP kuliah ini. Oke. Sekian dari video dari saya. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya tentang bagaimana sih cara pemilihan di SNMPTN kemudian Politeknik dengan menggunakan akun KIP kuliah ini. Sekian dan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.